Oke, kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit, channel yang sangat keren dan mantap jiwa. Haha. Kita akan berbicara tentang kebiri. Akhir-akhir ini publik seringkali dibuat resah oleh perilaku pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pedofilia. Ada banyak kasus yang terjadi mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Korban yang timbul bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak remaja, bahkan anak di bawah umur menjadi sasaran. Kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak disebut dengan pedofilia. Maraknya kekerasan seksual pada anak menjadi gambaran betapa lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga dan lingkungan sekitar tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat yang aman. Melihat fenomena ini, timbullah banyak respon dari berbagai kalangan. Bahkan ada juga yang menginginkan hukum kebiri bagi pelaku tersebut. Lantas apa itu kebiri? Inilah yang menjadi obrolan kita beberapa menit ke depan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri adalah penghilangan kelenjar testis atau pemotongan ovarium yang menyebabkan kemandulan. Dalam menjalankan praktek kebiri ada dua teknik yang digunakan, yaitu teknik kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal dari pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Ketika berkurangnya hormon tersebut akan mengurangi dorongan seksualnya. Yang kedua adalah kebiri kimiawi, yang mana kebiri kimiawi ini dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia yakni anti-androgen ke tubuh, baik melalui pil atau suntikan seseorang, supaya produksi hormon testosteron di tubuh pelaku berkurang. Dengan berkurangnya hormon tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau dorongan nafsu seksualnya. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni pada pasal 28G ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Serta pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat atau martabat kemanusiaannya. Pengaturan tentang hukum kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Hingga pada zaman sekarang, beberapa negara masih melaksanakannya. Di antaranya ialah Ceko, Moldova, Estonia, Selandia Baru, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Hukum kebiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian, Perpu ini juga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik, chip elektronik. Peraturan ini dapat dikatakan sebuah respon terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat tiap tahunnya. Adapun muatan Perpu nomor 1 tahun 2016 itu pada intinya mengubah dua pasal, yaitu pasal 81 dan pasal 82 dan menambah satu pasal 81A dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Terakhir, catatan dari saya. Menurut informasi yang saya dapatkan, Perpu nomor 1 tahun 2016 yang kita bincangkan di atas, saat ini telah menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Setelah kita membahas sedikit tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, lalu apa pendapat agan-agan semuanya? Setuju atau justru menolak? Atau punya pendapat lain? Silahkan dijawab di kolom komentar. Kita diskusi bareng akal sehat. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.